wabarakatuh. Wayahe sahur Mas e. Ayo Mas Endang, sahur dang. Ayo, satset. Sahur ya sahur. Sahur apa nyaur? Sing jelas. Ini ngejak tukaran lah ini. Heran aku yo. Soale kalau jarene wingi ku lho, sing episode wingi sing sampean digawe presenter cadangan juga, iku sing wingi episode yo. Nanda. Cadangannya ora usah diomongne. Pengganti. Oh, pengganti. Yo ngono. Pas sampean dadi pengganti karena Yudo delay ku mah lho. Kono sing welek, muga-muga dile sak teruse. Welek dongamu elek tenan iki. Yo ora yo. Didongakni tetep selamat. Amin. Lah yo, sik kita ini dulu ya, sapa dulu para jemaah. Siapa silakan? Oke, sayangku. Dek Kuntet. Dek. Mosok kaya ngene iki, cilik. Kong Kuntet. Ora usah kong. Napa? Yut. Oh iya. Monggo Yut. Dipun sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Kuntet mengucapkan selamat Hari Raya. Burung bayahe. Jemaah iki lho dari mana? Jemaah. Woi. Maaf, itu TV lain ya. Tambah gak digawe engko. Gini loh maksudnya belum ada sambungannya, kamu kok gitu-gitu aja nih. Jamaah ibu-ibu. Oh iya. Pangga wis digawe radio. Oh ya wis. Ibu-ibu jamaah. Ayo, gendine. Dari mana gitu? Dari mana ibu-ibu? Dari kemarin. Dari mana, Bu? Dari Jati. Iki mau alasan, soalnya bingung aku maca sing dia. Kompak ya Mbak Nanda. Ibu-ibunya kompak, ibu jamaah. Kenapa? Jilbabnya sama. Kuning. Terus pakaiannya sama. Terus? Itu menandakan tuh kalau ibu-ibu dari panti asuhan. Enggak. Ya? Bukan. Ibu kan wendel, senengane kembar kabeh. Masa ngono kuwi lho. Ya sing beda lho. Tapi yang lebih sama tidak membedakan napase sing sama. Oh ya jelas. Tapi napas kabeh. Piye? Ayo kita napas ya. Pemirsa, terima pesanan tanpa gangguan dengan internet cepat Sultanet. Kecepatan internet itu up to 100 Mbps. Begitu browsing, nah, gratis nelpon hingga 100 menit. Lah aku rondo, sapa sing tak telepon. Gratis UCTV hingga 150 channel. Ada future WMS customer. Untuk itu, pakai Sultanet. UMKM maju, UMKM go digital. Wali elo. Gak perlu ragu lagi, isi BBM pakai My Pertamina untuk kendaraan kesayangan. Karena banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan, mulai dari kemudahan pembayaran cashless poin di setiap transaksi. Cashless apa cashless? Cashless. Wah, cashless. Sorry bro. Pembayaran cashless poin di setiap transaksi dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis Bah, aku gara-gara cashless sih omonganku. Gak apa-apa, cari yang Pertamina. Gak apa-apa, kan cadangan. Aman ya. Tak apa nih. Dan jumlah transaksi yang dibayarkan secara otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang kamu beli. Banyak untungnya, pasti My Pertamina. Untuk saudara-saudaraku semua dimanapun berada, bila Anda jalan-jalan atau kesel jalan-jalan nih, boleh nginap di Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama. Apalah kurang aneh. Kayak. Berarti gak dilanjut episode. Melayani yang terbaik untuk tamu. Apa mau? Hotel Grand Mercure Grand Mirama, Jalan Raya Darmo 6878 Surabaya. Wow, Grand Mercure, Masya Allah. Apal-apal nih, moga-moga tambah episode aku. Tapi seluruh hotel kenapa yang dikasih hotel cuma abad? Tok mbek kruwe. Presenter iki lho, mesti turun nang jopo terus nang jero. Mama. Kita tuh belum menikah. Calon. Belum menikah. Kan jarene apa? Ini tak biasa panggilan sayang. Panggilan. Mama. Belum sah kan kata Abah dilihat kalau mau milih suami dilihat 4. Bebet, bobot, bebet.
Lah iki bobrot. Subhanallah. Masa Nanda, ya Allah, kenapa tidak ada laki-laki yang lain di dunia ini? Ini jodohmu, Tinggal Nanda. dia. Ini jodohmu. Males aku. Terimalah Nanda. aku apa adanya. Mau. Kuntet itu sudah menerima kamu dengan apa adanya loh. Loh, Tidak pernah meminta apapun dari kamu. Ya Loh, toh? wingi ya lo bayari bensin. Ayo, mulai toko studio. misalnya aku ora nggo duit, ngono lho. Ning Kurang ATM. kebayang. ngono lho. Mas yo Kuntet iki nggak duwe apa-apa, kerjane mung cukup Ya, dadi ngomong. tukang parkir ning hotel mau. Tapi dek awake dhewe iki gelem tanggung jawab lho Kuntet. Omong Lo ngono. nggak bisa. Ibaratnya sampean arep ning kono ning hotel gratis parkire. Wes to. Jadi aku mau. Tok sih gratis. Jadi wes tukang ada kan parkir. jero. Aku pengen bobok di Grand Mercure itu loh. Ya apa rasa kasurnya? Empuk apa enggak? Wes tak rono karo aku, nggo ya. Terus terus Ya apa? sampean mlebu kamar, aku mlebu toilet. Tetap security. Tetep dadi tukang parkir. Jadi memang nggak ada yang namanya wong mulia itu maksudnya tanpa kosong. Tanpa kosong nggak enek. Moro-moro kan bisa, misalnya aku presenter ya Iya. kan, dadaan khusus spesial Ramadan tok. Liane gak tau diceluk aku. Ngene lho, Dik. Ngene lho. Terus Dik. mari moro aku ngawin wong soge. Kan bisa tanpa rekoso dong. Aku sisa baby transfer dong. Nah, Waduh, kayak yang baru-baru deket ini kan gitu. Wah, kamu mesti kulino aplikasi enek sing chat-chat iki mesti. Jelas. Ijo aplikasi ijo, jelas. Yes, ngono. Ngene lho, Dik. Ben luwih jelase piye carane awake dhewe ngerti antara wong wedok karo wong lanang piye nrimo apa ora. Iki enek. Enek sapa? Fakare dulurku dhewe. Wis aja ngaku-ngaku. Gus Miftah duwe Pak, duwe dollar tukang parkir. Ora percaya engko rene tekono dhewe karo Coba abe. sampe celuk. Merene apa gak? Buktikan. Lur. Lu malah kayak MC dangdut. Kurang ajar, Bang. Yuk kita sambut bersama-sama dengan hadirnya Lapo kok balik MC? kita yaitu Saudara Gus Miftah yang sudah kondang di kalangan masyarakat Indonesia juga di dunia. Yuk kita sambut. Yuk. Duh, gak Gak mau enak belas. Ya enak, Rek. kita berikan tepuk tangan. Oke, Untuk tepuk tangan Gus untuk Gus Miftah. Ngimpi apa duwe dulur kuntet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al ayah amma ba'd. Pemirsa sahur bareng Gus Miftah JTV yang berbahagia dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Janti. Janti apa Jati? Janti. Cantik. Yang malam hari ini alhamdulillah ya kelihatan tua. Sidik nyelenget lho. Janti kan artinya ya? Apa itu? Apa itu? Nanda itu janti anu bah. Apa itu? Janda tiada henti. Hei, Beda karo abah iki beda. Jan iki swarga. Terus Terus ini. Ti kudu sing ati-ati nek arep mlebu swarga. oh. Lah Janti versi kuntet untuk Nanda. Apa itu, Janti, janda sing kudu ditirakati. Santai aja, Dad. Santai nggih. Insyaallah. Putus cinta itu tidak sakit. Tapi Yang sakit sudah putus tapi masih cinta. kan move on. Jadi bagaimana kemudian kita meraih kemuliaan? Tentunya semua orang pengen mulia dong, pengen terhormat. Semua orang pengen mendapatkan posisi terbaik. Persoalannya kemudian adalah banyak orang pengen menjadi pribadi yang terhormat tapi tidak pernah mau tirakat. Banyak wong mulya tapi nggak gelem rekoso itu loh. Maunya murah banget. Maunya murah banget. Sekarang gantian, lama banget. 20 tahun merongos. Ngomong apa sih? Nggak tahu Bu ya?
Emang kamu gaptek kok, Bu. Oh, ada yang gemuk lagi di sini. Wis delik. Wis tak delikne ya roh ae. Tumbal. Tapi kalau Kuntet besok menikah dengan istri yang gemuk itu luar biasa loh. Luar biasa ya pripun? 30 menit mau keloni sikilmu kram. Nek permasalahan ngoten mboten napa-napa, Bah. Lah nek pas semapo terus gotengi piye? Jadi bagaimana cara meraih kemuliaan? Tadi satu ayat yang saya bacakan itu adalah surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Kuntet. Kon. Apa nih? Artinya? Artinya sing tak waca ku apa? Artine apa? Jarang-jarang lah aku main kesempatan. Sing tak pikir napa, Bah. Sing tak pikir iki mboten masalah tema mboten. Apa? Ambi kula niki lho kegedean. Malah kayak denden manuk. Sing ngene. Kayak denden manuk, sepatunya kayak MC dangdut. Nah, arti dari ayat itu surat Al-Ankabut ayat 69 akan saya sampaikan setelah Ramadan. Setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kira-kira artinya apa? Penasaran? Penasaran? Kita balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Ono nanda Kuntet lan Hengki sahur bareng Gus Miftah cuma ono nang CTV. Terima pesanan tanpa gangguan dengan internet super cepat Sultanet, kecepatan internet up to 100 Mbps. Hingga yang namanya nelpon itu gratis 100 menit, gratis UCTV hingga 150 channel, ada feature yang namanya WMS Customer. Untuk itu pakai Sultanet, UMKM maju, UMKM go digital. Gak perlu lagu sih isi BBM pakai My Pertamina untuk kendaraan kesayangan kamu. Karena banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan loh sayang. Mulai dari kemudahan pembayaran cashless. Kemudian poinnya itu di setiap transaksi. Jumlah transaksi juga dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang kamu beli. Banyak untungnya. Pasti apa Bu? Pasti My Pertamina. Ibu-ibu. Kok ngantuk Bu? Coba-coba lagi. Hai ibu-ibu. Minum sekoteng di Batu Karang. Gus Miftah ganteng paling aku sayang. Piye perasaanmu, Det? Ya Allah. Ya. Nggonku ngempet loh. Nanda, Iya. Apa? minum sekoteng. Sekoteng. Minum sekoteng di Kota Batu. Cakep. Kuntet ganteng, rupane koyok Timu. Tapuk ambemu. Aku. Wong iki yo sing apik parikan yo sing apik. Contone. Margasi sing apik kanggo abahi yo kenek, kanggo liyane yo kenek. Contone apa contone? Abah. Iki lho Abah. Abah Gus Miftah sing saka Jogja. Pesantren Oraji. Iki wonge. Iya. Lah terus contohnya pariane ku apa? Parianmu ngono. Enek Abah iki saka Jogja. Sing duwe pesantren Oraji ya Abah iki. Ngono lho. Sik. Kowe tau ditapuk wong edan ora? Heng tapuk heng. Ndak mau edan. Kosok aku edan. Jancah loro iki jan kaya Ipin dan Upin. Versi jeleknya. Udan-udan talenan kawat. Apa kuwi? Cakep. Ya nek Ramadan kudu tetep sehat. Oh iya. Ipit-ipit gorengan kopi. Kenapa nih? Gorengan kopi diseret sapi. Nggih. Amit-amit ibu-ibu janti saiki. Taline kotang pedel dicemiteni. Yo. Kulo ndak nek pedhot ngomong aa.
Jadi bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan kemuliaan? Kita kembali kepada surat Al-Ankabut ayat 69 tadi itu. Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Artinya adalah dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kenapa? Wa innallaha lama'al musinin, karena sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Yang pertama, kalau pengen jadi orang hebat, satu harus bersungguh-sungguh. Makanya ada kalimat bunyinya ijhad wala taksal fanadamatu lima yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan. Kenapa? Karena hanya ada penyesalan bagi orang yang bermalas-malasan. Kenapa penyesalan pasti tempatnya di belakang? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Makanya kenapa orang Jawa bikin belangkon, orang Jogja mesti bendolnya di belakang. Ini kan di sini, di belakang. Karena ini menggambarkan penyesalan pasti jendolnya di belakang. Makanya kenapa belangkon jendolnya di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan saya nggak bisa melihat. Sengit aku. Malah saya kayak ludrukan. Di belakang itu penyesalan. Penyesalan makanya jendol. Makanya perasaan menyesal itu rasanya nggak enak di hati. Itu pasti di belakang. Maka orang Jawa bilang apa? Jatokno. Nah, kan gitu. Jatokno. Namanya jatokno itu pasti di belakang. Maka kita nggak boleh bermalas-malasan. Kalau kemudian pengen sukses, ya harus bersungguh-sungguh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa innallaha lama'al musinin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang baik. Lah artinya, kalau kamu pengen dibaikkan hidupmu oleh Allah, maka kamu harus menjadi pribadi yang baik. Bagaimana kemudian Allah memantaskanmu sementara kamu nggak pantas hidupnya? Ya kalau kemudian pengen derajatnya diangkat, ya jadilah orang yang pantas untuk diangkat. Kan begitu. Allah punya ukuran, Allah punya mekanisme. Siapa yang dikehendaki oleh Allah yang akan diangkat derajatnya. Contoh, dalam satu firman, yang akan diangkat oleh Allah derajatnya siapa? Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Satu orang beriman. Ini para pemirsa sahur bareng Gus Miftah, mau puasa berarti insya Allah punya iman. Amin. Amin. Nah, kayak Kuntet ini pakai peci, saya doakan masuk surga ya. Pecinya. Jadi orang beriman, Ted, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Artinya apa? Kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, jadi orang beriman. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Makanya kenapa kita harus menjadi orang yang pinter, menjadi orang yang cerdas. Tapi yaitu bedanya orang hidup dengan orang sekolah. Kalau di sekolah belajar dulu baru diuji. Kalau di masyarakat diuji dulu baru mendapatkan pelajaran. Nah, memperbaiki diri memantaskan pribadi kita di hadapan Allah. Yang dipantaskan apanya? Umpamanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin itu diciptakan kecuali untuk beribadah. Berarti apa? Yang perlu kita perbaiki adalah ibadahnya. Ibadah dalam hal ini apa? Komunikasi dengan Allah, sholatnya. Ya berarti sholatnya kudu mau dandani. Wadine bayaranmu telat terus, Led. Barangkali wis sholatnya telat terus. Gitu. Jadi ana ing dzani abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kan itu saja, hambaku baik, aku baik. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Jadi kalau ditanya kemudian aku kita wis megawe wis kerja, awan dadi bengi dadi awan, sikil dadi ndas dadi sikil, kok urip kurang kepenak ya? Mungkin ada yang salah, perlu diperbaiki. Karena apa? Allah bersama orang-orang yang baik. Dalam ayat lain Allah mengatakan innallaha yuhibbul musinin. Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Maka apapun yang baik itu pasti mahal harganya. Dan barang yang asli itu pasti lebih mahal harganya daripada barang yang palsu, kecuali gigi. Ya, saya gini wae untungmu bolong atau mau ganti gigi. Pasti dokter bilangnya Ted tak kasih gigi palsu. Orang mungkin Ted ikan gigi asli bekas untukku ya kok menjijikkan ini. Goro-goro untung kula niki nate tukaran kali dokter. Lah ngapa? Kula ngeterne paman kula pasang untuk palsu. Lah kula bayar duit palsu, kok geger. Ini uang palsu. Ini uang palsu lho. Untune ya palsu kula. Ya ora iso. Rupamu. Maksudnya konotasimu ki kleru. Mosok Lha padha-padha palsu lho, Heng. ya tapi nek duit palsu apa ya kena nggo bayar to, Dad? Wis lho untune kudu asli wong untune palsu. Wah, wis. Iki kok ngengkel men to kok rumah saku kok iso
Jadi segala sesuatu yang baik itu pasti harganya mahal. Yakin itu. Kenapa? Karena pada dasarnya semua kebaikan itu mendekatkan kepada takwa. Maka kalau orang pengen kemudian derajatnya diangkat oleh Allah ya jadi orang baik. Tentunya untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang bersungguh-sungguh itu pasti akan diuji oleh Allah. Enggak mungkin hidup itu enggak ada ujian. Uang melaku kesandung kok gitu. Betul Bu ya? Pasti akan ada ujian. Kenapa kok hidup banyak ujian? Iya, itulah kehidupan. Karena kalau banyak cucian namanya laundry. Kalau banyak saweran namanya dangdutan. Tapi kamu kalau kemudian diuji ekonomi oleh Allah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk spesial. Dia mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Iya. Organ, ini kok organ betul organ. Alah organ tunggal. Aku pengen ada di bojoku yang ngono, bah bagaimana cara membahagiakan pasangan? Aku yang ngomong toh, Bun, membahagiakan pasangan itu cukup dengan 70 cara. 1, shopping, sisanya 69. Lah apa saja? Penonton yang gemuk tepuk tangan. Sewenang gue. Orang ajar lah, tante suka. Nah, seperti apa kita menghadapi ujian-ujian itu? Kita akan teruskan nanti, Nanda. Oke, seperti apa kira-kira 69 itu? Nanda. Oh, lanjutannya. Kita balik lagi di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Ono nanda kuntat hengki sahur bareng Gus Miftah cuma ono nang JTV. Tante suka. Jadi kalau kemudian kita lihat ujian-ujian Allah itu umpamanya kita bisa lihat dalam Al-Baqarah 155. Walanabluwanakum bisyai'im minal khauf. Allah akan menguji kita dengan ketakutan-ketakutan. Jadi bisa nggak kita lepas dari ketakutan-ketakutan itu? Dan yang hari ini yang paling sering kita lihat adalah orang ketakutan tentang masa depannya. Ini pandemi belum berakhir, besok bagaimana? Sesuk anakku piye gitu loh. Kerjane urung normal gitu kan. Yang mau udah punya pacar, besok nikahnya gimana? Belum punya penghasilan dan lain sebagainya. Itu akan ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Kemudian walju diuji dengan kelaparan. Makanya kenapa kemudian kita diperintahkan untuk berpuasa? Ya supaya ngerti bahwa bagian dari ujian itu adalah salah satunya rasa lapar. Rasa lapar. Wanaksi minal amwal, kekurangan harta. Setiap hari kundat masuk ATM, gitu kan? Begitu masuk ATM, masukkan PIN-nya langsung dibilang mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Dia kemarin juga mau telepon saya juga mohon maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Ngelamar Anda mohon maaf, Anda tidak layak. Jadi wanaksi minal amwal. Kemudian yang paling berat apa? Wal anfus. Orang diuji dengan takut mati. Dengan takut mati. Kenapa takut mati? Ya karena belum siap. Lah lucunya sudah dikasih tahu kamu pasti mati, tapi juga nggak siap-siap gitu loh. Takut mati karena belum siap, sudah di warning kamu pasti mati, tapi juga tetap tidak ada persiapan. Jangan nganyel kok menungso itu. Tapi kemudian di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Menghadapi ujian itu dengan penuh kesabaran. Kesabar niku napa wonten watese? Mboten wonten. Sabar niku ora duwe wates, wong sing duwe wates mung Kediri. Baru paham sih. Ya. Ternyata loadingnya lama. Sing sampean pikir 69 ae lho. Jadi Anas bin Malik dia pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya lalu dia bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Ini contoh. Jadi sebulan yang lalu saya itu dapat tamu bapak ibu tuna netra, nggak bisa melihat. Saya bilang sama mereka, kalau kemudian Allah menguji kalian dengan mencabut cahaya dari mata kalian dan kalian bersabar itu surga. Mereka nangis, Bu. Kundat pengen dapat surga?
Ya, colek matamu ini. Pun mboten lah. Oh, mboten ya, Dad, ya. Mboten. Dan saya mendapatkan banyak inspirasi dari mereka, kesabaran atas ujian yang diberikan oleh Allah nggak bisa melihat, saya bisa betul-betul bisa menangis waktu itu. Terus saya bilang, kalian Bapak Ibu mohon maaf, kalau tak sangoni kersa mboten, purun gitu kan. Untuk beli apa? Beli paket. Nah, beli pulsa untuk apa? Untuk nonton YouTube Gus Miftah. Nonton, mendengarkan maksudnya itu loh. Oh nggak bisa ndelok kok nonton itu loh. Jadi mereka itu kalau mau tidur malam muter YouTube, mereka mendengarkan pengajian melalui YouTube. Dan mereka dapat ujian dari Allah seperti itu. Maka kemudian apa? Cara-cara yang perlu dilakukan ya melihat ujian itu dari sudut pandang yang positif. Segala sesuatu itu kan dilihat dari segala sudut pandangnya, dari sudut pandangnya. Contoh begini, ada orang punya mata satu, kemudian dia minta 2 orang untuk melukis dia. Lah yang satu jujur banget melukisnya dari depan, sehingga kemudian apa? Matanya hilang satu, yang satu nampak, yang satu tidak ada matanya. Dia marah dengan pelukis ini, kamu itu terlalu jujur, memang saya nggak punya mata satu, kenapa kamu melukis dari depan? Sementara yang satunya melukis dari samping. Maka kemudian apa? Yang nampak hanya mata satunya, maka walaupun kemudian dia buta sebelah, tetapi di lukisan itu tidak nampak buta. Ini kan sudut pandang. Bahwa kemudian saya meyakini di dalam setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Dan kalau ada kelebihan pasti ada kembalian. Susu. Masa orang susu itu loh. Kekurangan ada kelebihan. Setiap kembalian pasti ada kelebihan, pasti ada kembalian. Ya mesti disusuilah itu kan, Pak, itu loh. Kemudian apa? Terimalah segala ujian itu supaya kita mendapatkan kemuliaan dengan lapang dada. Lapang dada. Contoh begini. Ada hadis bunyinya begini, tidak akan ditemani tidur seorang suami bila sampai tidurnya dia tidak minta maaf kepada istrinya. Nah kan itu. Dan juga tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat kalau sampai tidurnya dia tidak memaafkan suaminya. Makanya ibu-ibu, Ibu Janti, pemirsa ya mohon maaf kalau mau tidur bukalah dada lebar-lebar itu. Maksudnya ngapura kok ngene iki ngopo gitu loh. Kasih maaf kok malah ngene. Wah, gitu terus ngono kuwi. Kadung semangat ya aku. Ngene kabeh. Buka pintu maaf kowe iki. Pintu maaf. Doanya apa? Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana ketika kita mendapatkan ujian dan kemudian hati kita jengkel, mengalihkan hal-hal tersebut dengan hal yang menyenangkan. Umpamane, wah aku rasa jengkel dan dapat ujian dari Allah, oh ikut pengajian yuk sahur bareng Gus Miftah nyetel TV. Maka di situ Anda akan mendapatkan wajah yang menyedihkan. Aduh, contohnya awake dhewe to, Tet nasibmu. Kandani ya. Kayak konten itu lah, rupa-rupa konten itu kayak rupa bodong, buka rodong, isinya kerupuk melempem. Sanyel tok anone omongan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah selain sabar dalam menghadapi cobaan itu, harus ada ikhtiar. Bagaimana kemudian kita mendapatkan derajat yang berbaik. Sekarang kan banyak nih pengen sultan tapi maunya instan. Ya. Betul ya? Maunya sultan tapi instan. Dia lupa bahkan membuat mie instan sekalipun harus direbus terlebih dahulu. Dan sesuatu yang dapatnya instan biasanya ya hilangnya juga instan. Ibu, kenapa dinamakan mie instan? Karena begitu dimasak langsung harus dihabiskan. Kok sekarang masak, makanya besok pas buka puasa sudah nggak enak. Namanya saja instan. Nah itu loh. Sama halnya sekarang pengen jadi kiai nggak mau nyantri, malah masuknya ke pesantren kilat. Ya santrine petir, geluduk gitu. Senengannya mau berbagi kuping tok itu loh. Lah pesantrennya kilat kok itu loh. Ya santrine petir. Dar senengannya nyalake wong mengkafirkan orang dan lain sebagainya. Ya lumrah. Mergo pesantrennya kilat. Mengidolakan pemain bola itu kafir nggak boleh karena itu orang kafir. Walah itu loh. Padahal ibu-ibu idolanya mereka. Kan bolanya 3. Bola cadangan. Ini beletus kabeh terus nganggung. Kalau ibarat pemain bola, Gus Miftah adalah posisi gelandang, kalau Kundat dan Hengki gelandangan. Terima kasih Gus. Terima kasih. Kalau Pak Herman, wasitnya. Apa karakter wasit sepak bola? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain.
Jangan pernah jadi wasit kami. Nah, Gus Miftah menjadi gelandang, awake gelandangan. Tugasnya gelandang memberikan sedikit rezeki kepada Gelandangan. Ayo. Insya Allah dipikirkan. Kalian semua saya pikirkan, oke? Amin. Memikir. Kepikiran tok lho. Mikir tok lho, Bu. Kurang enek hasilnya. Apa? Wow, Cie, kamu berharap ya, Cie? Ya gak bisa kan, kamu udah tua. Maka harus bekerja keras. Jangan mengatakan saya nggak mampu. Jangan pernah mengatakan saya nggak mampu. Jarib walahid takun arifa. Coba dan perhatikanlah, maka kamu akan menjadi orang yang tahu. Saya pikir seseorang yang dianggap sukses itu pasti melewati fase percobaan yang begitu banyak. Nggak ada yang langsung sukses, Bu, ya gitu. Bagaimana kemudian ketika kita melihat kesuksesan seseorang, lihatlah prosesnya, jangan lihat suksesnya. Wah, saya gini, uripnya begini. Anda salah. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Makanya kalian yang muda-muda ingat, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kalau dulu zaman Bung Karno, berikan kepada saya 10 pemuda akan aku guncang dunia. Kalau sekarang berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Jadi perlu ikhtiar, perlu kerja keras. Bahkan wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu wa yasrabu bi amali yadi. Seorang Nabi Daud yang merupakan raja besar, dia makan minum tidak mau mengambil uang kerajaan, tapi dengan menggunakan tangannya sendiri, bekerja dari keringat tangannya sendiri. Maka saya bilang, ibu-ibu tahu, ibu-ibu janti, kenapa keringat itu asin? Jawabannya adalah karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Apa? Sing dijaune abae. Apa? Kenapa keringet gue asin? Goblok gitu. Kenapa? Karena tidak ada kemanisan itu apa? Ini loh, perjuangan. Kleru. Apa? Kenapa keringat asin? Kenapa? Mergo didilat. Lah, gitu. Kowe dadi ngarane aku ndilat keringet ngono, Heng. Boten, Pak. Boten, Pak. Berarti ra didilat iki ngerti asin. Abah iki mau ngomong Aku masalah kok ndilat, tak ombe. Kenapa? Itu artinya membuktikan bahwa kemudian ada perlunya kristalisasi keringat. Maka kenapa kemudian banyak orang suka olahraga lari, tapi saya memilih olahraga jalan. Kenapa? Kenapa? Karena hidup bagi saya adalah tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Rungokno wong wedok-wedok iki lho, rungokno. Perjuangan wong lanang. Kowe kudune nggo bali sinandar ra ngono. Aku nggak suka lari. Untuk apa aku lari? Kalau di garis finish nggak ada kamu. Ngono. Anda hai. Hai. Sesuai nanda gelem karo aku. Nah, mungkin nanti akan mau ada yang ditanyakan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, kita akan kembali setelah menjilat keringat. Oh, kamu pengen menjilat kuntet? Geli. Iya, geli ya. Nanda pengen buka karo kuntet kita itu. Kowe ora tau ro aku ki apa? Kuntet itu artinya apa? Apa itu? Kun iku tekun, Tet. nyantet, santet tenang. Jadi tekun nyantet. Ya Allah, ya Allah. Puasa loh ini. Kita balik lagi di mana, Ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah bareng. Ono nanda kuntet lan hengki sahur bareng Gus Miftah cuma ono nang JTV. Ingat ya, terima pesanan tanpa gangguan dengan internet super cepat Sultanet. Kecepatan internetnya itu hingga 100 Mbps. Gratis nelpon hingga 100 menit, gratis juga UCTV hingga 150 channel. Ada fitur yang namanya WMS Customer. Untuk itu pakai Sultanet, UMKM maju, UMKM apa Ibu? Go 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 digital gitu ya Bu ya. UMKM maju, UMKM go 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 digital.
Nggak perlu ragu lagi isi BBM pakai My Pertamina untuk kendaraan kesayangan. Karena banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin di setiap transaksi, dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang kamu beli. Tak Inggris no? Iya. Otomatis. Otomatis. Oke ibu-ibu, pakai My Pertamina, banyak untungnya, pasti My Pertamina. Saatnya pertanyaan. Kita buka dulu ya yang di belakang. LED udah dibuka loh, masa hatimu nggak dibuka, sayang? Sengkun. Sangkun. Itu kamu sudah diberi kode Nanda. Kuwi lambe tok ngono kuwi. Wis paham karo Nanda iki lambe tok. Wih dengan nek karepku sayangkun ngono. Nek karep ngono. Kuwi nandang. Ya aja nesu ngono kuwi to. Apa pertanyaannya, Dok? Ini pertanyaannya, Gus, katanya pasar itu salah satu rumahnya setan. Kalau misal saya bakar pasar, apa saya dapat pahala? Kan termasuk ikut memusnahkan setan beserta dengan tempat tinggalnya. Dari Monica Anggi, monik.air. Ya kono bakar dicekel polisi kowe. Maksudnya pasar rumah setan gimana ya? Bukan, itu pemahaman yang salah. Jadi tempat yang paling disukai oleh setan itu pasar. Yang paling sebaik-baik tempat itu adalah masjid, seburuk-buruk tempat itu pasar. Kenapa pasar dianggap buruk? Karena banyak di situ terjadi praktek penipuan, kurang jujur, orang dagang ngapusi, buah dibungkus meling-meling api-api, begitu dibuka isinya bosok. Itu kan praktek-praktek ketidakjujuran. Makanya setan di situ seneng. Bukan berarti pasar rumahnya setan. Jangan kamu bakar. Mau bakar sing bengok-bengok orang setane bakule. Timbangannya bakar pasar, membakar kuntet. Nyapo? Kenapa? Ku nyapo bakar aku? Ya ben aku iso nyedain Anda. Oh iya. Ambemu ini. Masa wedan nyedaki wedan. Kowe. Jadi apa? Kenapa masjid itu dia katakan tempat terbaik? Buktinya jelas kok. Kalau masuk masjid kita ada sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau masuk pasar nggak ada sholat tahiyatul pasar. Usoli sunat tahiyatul pasari ora ono. Makanya kenapa kemudian kita harus dituntut untuk menjadi pedagang yang jujur, ya Bu ya. Kalau Anda bakul ya jujur. Jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Bubur itu yang untuk tidur itu namanya bubur. Kasur itu untuk manah itu namanya kasur. Busur. Berarti harus itu jujur. habis makan pedas itu. Apa? Akhirnya masur. Aduh banget sih. Enggak doan. Hancur. Mana mangan pedes apa we? Nek wetenge lara. Ya pedesen. Pedesen aku. Lho. Apa? Hancur. Jadi bukan kok pasarnya tempatnya setan, enggak. Tapi begitu banyak praktek ketidakjujuran di pasar itu. Makanya ya kalau jadi pedagang yang jujur. Begitu banyak ancaman bagi orang yang jualan tidak jujur. Makanya bukan dibakar pasarnya. Oh, berarti ya mati ekonominya gimana? Atau dibuka kamu yang aslinya. atau yang nanya tak bakar loh malah. Jangan. Berarti dibuka aslinya dong, Mbak. Kalau misal harus jujur kan kulaannya 2.000. Ya timbang bukan berarti kita nggak boleh mbati, tidak. Oh, boleh. Contoh beginilah, kenapa sih kemudian orang dagang buah itu yang baik-baik ditumpuk di luar, yang jelek-jelek di tengah, itu kan ngapusi. Ya. Kalau Anda jualan baju, tahu bajunya ada yang sobek, ya udah bilang saja, ini bajunya sobek, karena ini sobek tak diskon sekian. Jangan malah ditutup-tutupi gitu loh. Atau dioplos sekarang minyak goreng, dioplos dengan oli umpamanya. Makanya memang lagi aneh, muncul varian alfa langka masker, varian delta langka oksigen, muncul omikron langka minyak goreng. Besok katanya akan ada omikron dengan delta, disingkat delkon, berarti covid hilang. Delkon, amin. Amin. Tak delkon covid ya. Kayak sing lemu tak delkon sing ati. Lanjut pertanyaan, ada lagi? Ada lagi ibu-ibu yang mau Di sini. nanya? Ayo, Ibu Bu. 69 itu loh, Ibu 69. Enggak, Bu. Ibu 69. Aduh, ibunya yang mau tanya itu yang gemuk. Aku seneng sing lemu kok.
Oh, Bulura. Mana Bulura? Bulura mana? Ya, monggo Bulura itu Bulura. Oh, Masya Allah, Bulura. Bulura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Masyatur Rahma dari pengajian Ar-Rahman di Sanjanti. Mau tanya Ustadz, anak laki-laki itu kalau sudah keluarga apakah masih wajib memberikan nafkah kepada orang tua? Ya. Seandainya beliau masih cukupan atau belum, keadaannya belum cukup Ustadz, apa hukumnya? Terima kasih Ustadz. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama begini. Kenapa dikatakan surga itu terletak di bawah kaki ibu? Itu adalah surganya anak. Surganya anak terletak di bawah kaki Ibu. Surganya istri taat kepada suami. Surganya suami kalau dia bisa mensurgakan anak dan istri-istrinya, istri dan anak-anaknya. Iya. Sorry, tak sengaja. Disengaja. Kenapa surga anak terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Masuk. Wah. Masuk. Makanya anak saya bilang, oh pantas bunda jalannya pelan-pelan. Kenapa nak? Takut surganya rusak. Lah, bagaimana kaitannya hubungan anak dengan orang tua? Kepatuhan seorang istri itu beralih dari orang tua kepada suami. Tapi seorang suami tetap harus patuh kepada kedua orang tuanya. Yang perlu dicatat adalah Rasulullah mengatakan amaroni robbi anla as'ala min ahadin syai'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak minta-minta kepada siapapun. Orang tua itu nggak usah minta-minta kepada anak, tapi anak harus pengertian kepada orang tua. Ngerti wong tuane pengen dahar sate, jangan sampai orang tua nembung jaluk ditukokke sate. Anak wis nukokke dhisik. Harus paham, harus mengerti. Dan mohon maaf, kadang-kadang rusaknya hubungan seorang suami dengan ibu kandungnya itu gara-gara istrinya. Betul. Wah, pengalaman. Betul. Pengalaman apa? Kadang-kadang seorang suami pengen berbakti dengan ibunya. Ini bojone cerewet gitu. Pengalaman. Ibu-ibu kamu ingat, kamu jangan ngatur-ngatur soal hubungan suamimu dengan ibunya. Ingat, suamimu itu besar karena air susu ibunya, tidak karena air susumu. Ada-ada saja. Jadi besarnya suamimu dibesarkan oleh air susu ibumu, bukan karena susumu. Lah ya bener toh, Dad? Lah ya bener. Lah kalau kemudian belum mampu tentunya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tentunya membahagiakan orang tuanya semampunya. Orang tua juga tidak boleh terlalu membebani anak-anaknya. Makanya ada peribahasa suara apa-apa wong tua sing rekoso penting anakku mulya. Tapi anak juga harus paham mulyane anak mesti mergo tirakate wong tua. Ora ana mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Lah wong tua mbiyen gaweane nandur ngarep-ngarep ngunduh, wong saiki gaweane ngunduh ra gelem nandur. Sing gaweane ngunduh ra gelem nandur kuwi ana telu, siji maling, loro pemborong, telu codot. Nah, mila kok kuntat gaweane ngombe degan tapi ra gelem nandur wedegan berarti kuntat kaya Codot. Lah sing ngombe degan sapa saiki? Loh, kowe orang ngomong aku codot ngono. Sinten sing ngomong mboten. Niku Gilang mau ngombe degan. Niku degane jenengan. Sing ngombe degan Gus Miftah. Berarti Gus Miftah. Kita sudah masuk waktu imsak. Ya. Sebelum itu kita niat untuk puasa esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadana imanan wahtisaban fardhul lillahi ta'ala. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu. Terima kasih untuk Telkom, Pertamina dan juga Hotel apa Ted. Di Hotel Mercure Grand Marima. Mirama. Dan
di Hotel Mercure Grand. Miramar. Melayani yang terbaik untuk tamu-tamu yang mau ke sana. Hanya di Hotel Boleh Mercure dipertimbangkan, diperpanjang ya. di Jalan Jalan apa? Darmo 6878 Surabaya tentunya. Bener sekali. Insya Allah kita akan berjumpa besok ya. Masih dalam acara apa? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu nambah barokah. Rama